Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah, pada pagi hari ini saya diamanahi untuk memandu sebuah acara yang dalam pandangan saya sangat penting ya, karena ini terkait dengan sebuah aturan yang hari ini sudah disahkan, kemudian juga beberapa perguruan tinggi, bahkan banyak perguruan tinggi sudah mulai berencana untuk menyusun aturan-aturan turunannya dari ketentuan ini. Sementara sebetulnya aturan ini masih menuai kontroversi ya, ada pro dan kontra sebagaimana tadi digambarkan oleh Ibu Umi, dan pro dan kontra ini sebetulnya belum tuntas gitu ya, karena masih ada pihak-pihak yang termute ya. Ya, masih ada banyak pihak-pihak yang menolak, meskipun ada juga pihak-pihak yang menerima, bahkan bersukacita dengan terbitnya ketentuan ini. Ya, sebagai pengantar sebelum kita lanjutkan pada diskusi bersama para panelis yang sudah hadir pada pagi hari ini, saya akan menayangkan dulu ada satu tayangan video, mudah-mudahan menjadi satu pemanasan ya untuk diskusi yang hangat di pagi hari ini. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Nadiem Makarim mengatakan aturan ini merupakan respon atas kegelisahan di lingkungan kampus atas meningkatnya kasus kekerasan seksual. Namun, ada yang menjanggal dalam peraturan menteri atau permen PPKS ini hingga mengundang kontroversi. Bukan terkait dukungan terhadap korban kekerasan seksual, namun terkait definisi kekerasan seksual. Pasal kontroversi pada permen PPKS ini terdapat pada pasal 5 yang menyebutkan 21 jenis kekerasan seksual mulai dari poin A hingga poin U. Pada pasal 5 ini, kata tanpa persetujuan korban diulang beberapa kali. Artinya, makna kekerasan seksual pada beberapa kondisi adalah tindakan tanpa persetujuan korban. Lantas, bagaimana jika dengan persetujuan korban? Tentu tidak termasuk definisi kekerasan seksual. Wajar jika sebagian masyarakat menilai bahwa permen PPKS ini telah melegalkan liberalisasi atau kebebasan seksual. Penolakan legalisasi kebebasan seksual dalam permen PPKS ini pun datang dari berbagai ormas Islam, termasuk intelektual muslim hingga guru besar. Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Profesor Cecep Darmawan menilai permen ini kontroversial dan bermuatan liberal, yang jika sejumlah pasalnya tidak mengalami revisi atau pencabutan, bisa membahayakan masa depan generasi muda. Penolakan juga datang dari Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta yang menyatakan bahwa permen tersebut membangun logika liberal, yakni sebagaimana terlihat pada pendefinisian kekerasan seksual pada pasal 5. Profesor Purwo menegaskan kata konsen, kesepakatan, persetujuan yang ada di pasal-pasalnya menunjukkan bahwa pasal, nalar, dan frameworknya liberal. Namun di sisi lain, Permendikbud ini juga didukung oleh para aktivis perempuan dengan berbagai narasi. Aktivis perempuan Damaira Pakpahan mengatakan bahwa kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual di kampus-kampus Indonesia selama berpuluh tahun telah bersembunyi di bawah karpet karena kuatnya relasi kuasa para pelaku dan tidak ada payung hukum. Direktur Institut Sarinah Eva Kusuma Sundari mendukung penuh Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tersebut. Ia menilai penting dalam memperjuangkan status perempuan agar mengalami perbaikan baik di ruang publik ataupun domestik. Meski masih menyisakan banyak kritik di tengah-tengah masyarakat, namun pemerintah tetap bersikukuh menerapkan aturan ini. Hal ini nampak dari ancaman sanksi yang akan diberlakukan bagi kampus yang tidak mendukung pelaksanaan Permendikbud ini. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, sanksi yang akan diterima kampus yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan kampus
adalah mulai dari sanksi keuangan hingga sanksi akreditasi. Lalu bagaimana seharusnya para intelektual muslim menyikapi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini? Tadi sudah cukup jelas ya digambarkan di dalam tayangan bagaimana Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau disingkat Permen PPKS ini ternyata menuai kontroversi, gitu ya. Dan kontroversi ini juga, jadi kalau tadi digambarkan bahwa ini merupakan respon atas kegelisahan kampus atas terjadinya kekerasan seksual yang banyak terjadi di kampus, kalau menurut saya justru ini adalah sebuah respon kegelisahan yang menambah kegelisahan, ya. Respon kegelisahan yang menggelisahkan. Karena tadi, gitu ya, bukannya menjadi solusi, tapi menambah permasalahan. Nah, tadi sudah ada penolakan dari intelektual, guru besar, kemudian juga rektor, kemudian MUI, ya, dan penolakan-penolakan itu kurang lebih menyatakan bahwa permen ini telah membangun sebuah logika liberal. Nah, maka tayangan tadi ditutup dengan sebuah pertanyaan, bagaimana intelektual muslimah harus menyikapi Permendikbud ini. Nah, alhamdulillah kita sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini ini adalah salah satu upaya kita untuk menyatakan sikap kita terhadap Permendikbud ini, tentunya dengan sikap yang dibangun dengan landasan Islam. Ya, sudah hadir beberapa panelis yang kami undang pada pagi hari ini. Di antaranya saya ingin langsung saja bertanya kepada Ibu Nida Saadah. Ibu Nida Saadah, beliau tinggal di Sidoarjo, dosen ekonomi syariah. Beliau juga adalah pemerhati permasalahan perempuan, ya, termasuk juga permasalahan di kampus. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Nida, bagaimana Ibu melihat Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini? Kenapa kok bisa Permendikbud yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan pro dan kontra, gitu ya. Kemudian lebih jauh lagi mungkin saya meminta pandangan Ibu tentang masalah fundamentalnya nih, apa nih sebetulnya yang menjadi akar permasalahan dari kekerasan seksual baik yang terjadi di kampus ataupun di luar kampus, karena pada faktanya kekerasan seksual itu memang ada. Ya, baik Bu Nida, saya persilahkan, dibatasi waktunya ya Bu ya, tidak lebih dari 7 menit. Ya, terima kasih Bu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu intelektual muslimah, kalau ditanya bagaimana pendapat saya tentang Permendikbud ini, saya bisa berikan satu kalimat ya sebagai pengantar nanti apa yang akan saya sampaikan. Permendikbudristek ini ibarat sebuah potret dari buramnya pendidikan tinggi ala sekuler hari ini. Jadi mau yang pendidikan tingginya itu kampus umum atau KPTKIN di negeri yang mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi faktanya regulasi yang berjalan dalam sistem pendidikan tinggi kita hari ini adalah sistem sekuler. Nah, salah satu potretnya itu adalah terlihat jelas dari Permendikbudristek nomor 30 ini. Dan kenapa saya katakan potret buram? Ada dua sisi, tapi akan saya jelaskan sisi yang pertama dulu. Yang pertama potret buramnya karena ini pendidikan tinggi, caranya menyelesaikan masalah reaktif. Ya, tidak menggambarkan dunia pendidikan tinggi. Itu yang pertama. Nanti yang kedua, pada sesi selanjutnya ya, kalau dikatakan buramnya itu dari sisi ini sebetulnya kejadian memalukan. Dalam dunia pendidikan tinggi mengalami problem semacam ini, jadi antara tingginya ilmu dengan perilaku berarti nggak sejalan. Nah, jadi saya lebih fokus yang pertama dulu ya, dari sisi kenapa tadi saya katakan buram dari aspek namanya pendidikan tinggi, katanya terbiasa untuk menyelesaikan masalah dengan selalu menganalisis terlebih dahulu, bahkan itu sepertinya sudah menjadi kebiasaan ya. Dari setiap
insan dalam pendidikan tinggi, analisis masalah, rumusan masalahnya apa, baru kemudian bicara literatur apa yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan ini, baru kemudian bicara nanti plan action-nya. Nah, ini sama sekali tidak tercermin di sini. Kenapa? Terlihat jelas bahwa ini adalah regulasi yang bersifat reaktif dan itu sangat khas dengan regulasi yang muncul dalam negara sekuler. Regulasi dalam negara sekuler memang tipikalnya seperti itu, bersifat reaktif. Jadi kalau ada problem kekerasan, maka reaksinya adalah buat undang-undang larang kekerasan. Jangan lakukan kekerasan, begitu. Nah, itu yang saya katakan reaktif tadi. Bagaimana mungkin dunia pendidikan tinggi kemudian modelnya juga semacam ini? Kan harusnya dianalisis dulu kan masalahnya itu apa? Kenapa banyak terjadi kekerasan perempuan, pelecehan dan seterusnya. Nah, itu kalau kita analisis masalahnya sebetulnya ada dua yang sama sekali tidak disentuh dalam regulasi permen itu. Yang pertama adalah nilai yang memang diyakini, dianut, ya, menjadi mindset, menjadi pikiran dari banyak orang. Hari ini dalam sistem masyarakat sekuler ini, memang nilai-nilai yang diakui atau tidak, disadari atau tidak memuliakan perempuan. Jadi bagaimana cara pandang terhadap perempuan itu mengajarkan cara pandang yang memang pada ujungnya nanti tidak terwujud satu sikap yang memuliakan perempuan. Beda sekali dengan yang tentu kalau kita bicara yang dicontohkan dalam peradaban Islam. Yang menjadi mindset masyarakat yang diajarkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah, termasuk contoh perilaku Rasul terhadap perempuan, itu melahirkan sikap laki-laki yang ada di dalam peradaban Islam itu memuliakan perempuan. Antara lain tadi bagaimana penghormatan terhadap ibu, bagaimana kewajiban penafkahan, tidak pernah memaksa perempuan untuk menafkahi dirinya sendiri, dan masih banyak lagi yang lain. Itu kalau bicara nilai. Nah, justru di dalam permen ini kan nilai benar dan salahnya itu kembali ke si perempuan. Nah, itu akhirnya mengundang kontroversi kan di situ. Jadi di satu sisi ingin memuliakan perempuan, tapi standar Anda dimuliakan atau tidak kembali ke perempuannya. Nah, itu yang jadi masalah kan. Jadi ribut kan akhirnya. Kapan dikatakan benar, kapan dikatakan salah. Term pasalnya adalah ketika dia tidak setuju, maka itu salah. Kalau itu setuju, berarti itu dia dimuliakan. Nah, jadi kacau balau kan. Bagaimana mungkin tubuhnya disentuh-sentuh, dia setuju, kemudian dia memandang itu dimuliakan. Nah, ini yang bikin kacau sebetulnya. Ketika satu sisi ingin memuliakan, tapi standar benar dan salah ukuran memuliakan atau tidak itu masing-masing. Kembali ke masing-masing. Nah, problemnya justru di situ yang tidak teranalisis dan tidak tersentuh, tidak muncul rumusan solusinya dalam regulasi ala sekuler yang memang modelnya itu reaktif. Ya begitulah manusia ya. Manusia itu memang tidak bisa mendeteksi apa yang akan terjadi. Jadi memang dia bisanya itu kalau buat regulasi ya reaktif gitu. Nah, yang kedua yang kemudian juga tidak teranalisis masalahnya adalah di regulasi subsistem secara keseluruhan dalam bernegara ini. Kan ada sistem pendidikan, ada sistem sosial, ada sistem hukum, yang semuanya itu kalau kita analisis, kita telaah, memang endingnya itu ujung-ujungnya pada akhirnya tidak memposisikan perempuan pada posisi dimuliakan. Contoh saja, dalam regulasi ekonomi pasca pandemi, maka perempuan didorong berbondong-bondong untuk bekerja dengan alasan memulihkan ekonomi pasca pandemi. Itu yang nggak pernah ada dalam Islam begitu. Perempuan itu dinafkahi, diurusi. Gitu ya. Bukan berarti nggak boleh bekerja, tapi haknya itu nggak boleh dirampas. Haknya untuk dinafkahi itu tidak boleh dirampas, termasuk oleh regulasi negara. Nah, dua hal ini sama sekali tidak teranalisis oleh pendidikan tinggi. Bayangkan, pendidikan tinggi yang terbiasa berpikir ilmiah untuk melihat persoalan ini bersikap reaktif sebagaimana regulasi dalam sistem sekuler. Jadi, problem utamanya di sini ada kontradiksi tadi ya. Itu yang menjadi problemnya. Kontradiksi di satu sisi ingin melindungi perempuan, tapi di sisi yang lain kontradiksinya adalah memberikan kebebasan untuk menilai benar dan salah itu sesuai dengan standar masing-masing. Dengan hanya kalimat setuju tidak setuju di apa-apain tubuhnya tadi itu malah menjadi runyam dan menggambarkan dua hal, kalau saya katakan, menggambarkan kebingungan pemerintahan sekuler
kebingungan pemerintahan sekuler bagaimana caranya melindungi perempuan-perempuan mereka. Itu kebingungan perempuan di dalam peradaban sekuler ini. Ya termasuk perempuannya yang membuat regulasinya semuanya kebingungan dalam situasi yang harusnya bagaimana sih cara melindungi perempuan itu. Yang tadi kalau Islam sudah punya solusi nyata dan sudah pernah diterapkan dalam peradaban Islam yang pertama, bahkan 13 abad, 1300 tahun, dan tidak ada ceritanya kasus perguruan tinggi mengalami problem pelecehan seksual. Nah, yang kedua, oh iya, masih habis ya waktu saya. Tolong disimpan dulu ya Bu ya, potretnya tadi bagaimana perguruan tinggi di dalam Islam, nanti ada saatnya saya sampaikan. Baik, sudah cukup tertangkap Bu tadi apa yang pandangan Ibu ya. Jadi memang ini adalah ciri khas sistem sekuler gitu ya, menimbulkan kebingungan karena mereka tidak punya standar yang jelas terkait dengan bagaimana memuliakan perempuan seperti itu. Sehingga memang wajar akhirnya tadi ya pro dan kontra itu muncul dari dua pihak gitu ya. Di satu pihak adalah aktivis perempuan yang sangat pro dengan aturan ini karena memang mereka pakai tadi ya standar atau sudut pandang sekuler dalam menilai mulia dan tidak perempuan, sedangkan di pihak yang lain adalah kalangan Islam ya yang diwakili oleh MUI, kemudian juga ormas-ormas dan intelektual Muslim yang sangat menolak karena sudut pandangnya adalah sudut pandang Islam. Ya, baik, saya langsung saja kepada pertanyaan berikutnya terkait dengan ketentuannya itu sendiri ya, yang ada di dalam pasal-pasal di dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, kebetulan di sini, bukan kebetulan sih karena memang sudah diundang, sudah ada Ibu Dr. Hajah Nurunisa. Beliau adalah pakar hukum pidana di ULM Banjarmasin. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nisa. Nah, mumpung ada pakar hukumnya nih, ya, saya ingin minta tolong untuk diungkap ya bermasalahnya Permendikbud ini dari sisi apa. Lalu kemudian nanti kalau Permendikbud ini tetap diberlakukan ya, karena memang kita melihat kondisinya hari ini sepertinya bersikukuh untuk terus diberlakukan. Ini kira-kira apakah bisa menjadi solusi atau seperti apa ya? Ya silahkan Ibu Nisa. Oke, langsung saja saya cek suara dulu. Oke, suara saya ya, sudah bagus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asri. Saya Nisa ya dari Banjarmasin. Kalau menguliti permen ini ya, mulai dari filosofi sampai substansi hukumnya sebenarnya agak bermasalah ya, agak bermasalah. Apalagi kalau saya basically karena saya adalah orang pidana, hukum pidana. Jadi kalau kita merujuk ke teori perundang-undangan saja itu sudah sangat bermasalah. Saya mau menjawab kalau solusi atau tidak sebenarnya tidak ya. Singkatnya seperti itu. Nah, karena yang menjadi poinnya adalah permen ini, saya mau statementkan di awal ini ya, ini seperti ekor yang tiba-tiba ada, sedangkan kepala dan tubuhnya itu tidak ada. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita bisa lihat ya, yang pertama, saya tidak satu per pasal karena itu banyak sekali ya, karena itu uraian unsur berarti nantinya. Nah, jadi saya ambil dua aja lah yang pentingnya kayak gitu. Nah, ini kan masalah kekerasan ya Ibu Asri ya. Nah, ini aneh susunannya Ibu. Ketika dibaca atau definisinya itu kalau dalam hukum pidana ya, ketika ada bahasa persetujuan atau kata persetujuan itu memang menghapus sifat melawan hukum ya. Dan ini harus dipahami memang ini menjadi dasar alasan pembenar ya, karena ada izin seperti itu. Nah, jika diibaratkan, kalau kita mengibaratkan ya, ada pertandingan tinju nih, kedua belah pihak diam-diam, kemudian kedua belah pihak ini kan saling menampar nih. Nah, ini kan sebenarnya alasan pembenar, karena apa? Secara diam-diam, setuju, saling menampar. Nah, ini kan kalau bahasa seperti itu, kalau bahasa seperti itu, maka penganiayaan itu
tidak masuk di dalam ring tinju. Nah, kemudian setuju tidak setuju ini ya seharusnya kan kita mengurainya, kita melihatnya apakah perbuatan ini baik atau tidak. Contoh misalnya ya, kalau saya contohkan langsung, Ibu Asri ketika saya tanya apakah menunjukkan kelamin kepada orang itu baik, Ibu? Kan tidak ya jawabannya. Nah, ini tidak baik. Nah, maka jangan ditambah lagi tanpa persetujuan memperlihatkan alat kelamin. Iya, itu kan rada-rada aneh kayak gitu. Ini menjadi sesuatu yang kalau kami menyusun kalimat delik atau konstruksi pidana itu sangat-sangat tidak masuk akal seperti itu. Nah, kemudian kalau menurut saya nih ya, bahasa hukum yang lucu tadi, yang lucu dan aneh ini tadi, karena bahasa yang tanpa persetujuan ini lagi ya, karena banyak memang tanpa persetujuannya. Ini apa ya? Kalau saya itu melihatnya definisi itu sangat bermasalah, walaupun dalam hukum pidana itu tidak boleh ya menggunakan analogi. Akan tetapi permen ini mengatur hal yang berkenaan dengan norma pidana, Ibu. Karena kekerasan itu kan norma pidana sebenarnya, ya, norma pidana. Nah, maka kalau saya ketika ditanya setuju atau tidak setuju, jelas saya tidak setuju. Karena ini bahaya sekali, ya bahaya sekali. Merujuknya merujuk kemana kayak gitu. Undang-undangnya nanti merujuk kemana, pidananya dan segala macamnya. Nah, tapi jangan diartikan ketika mengkritik seperti ini lalu pro dengan kekerasan seksual. Wah, ini bahaya ini bahaya sekali. Karena saya sebagai orang hukum ya pastilah mengkritisi produk hukum ya. Ini kan produk hukum sudah, karena ini permen ya Bu ya. Nah, dan permen yang dilahirkan oleh perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Nah, sehingga wajar di masyarakat, kemudian juga masyarakat kampusnya sendiri, masyarakat di luar kampus itu akan banyak menimbulkan penafsiran nantinya. Walaupun memang kalau orang-orang hukum ya paham lah ya. Nah, tapi penafsiran ini kan tidak bisa dikendalikan lagi kalau memang ini sudah menjadi produk hukum. Nah, kedua yang saya soroti adalah larangan dalam permen itu kan khusus dalam kampus saja. Ini masalah tempat, Ibu. Coba Ibu Asri bayangkan ya, kalau ini di luar kampus bagaimana kayak gitu? Itu pertanyaan mendasar sebenarnya. Jadi kampus saja, perguruan tinggi saja, yang mana ini logika pelaku ya Bu ya, karena saya kriminolog juga, sesuatu yang bisa diakal-akali pelaku, berarti kita keluar dari kampus aja deh untuk melakukan sesuatu kayak gitu. Nah, ini kan tidak enak banget kayak gitu. Bahkan ada bahasa yang saya kritisi di permen ini, ada istilah dia menggunakan kata-kata nuansa yang tidak nyaman. Wah, nuansa yang tidak nyaman ini. Jadi kalau nyaman nah, ini nuansa tidak nyaman ini kayak makan mie ayam, Bu Asri. Aduh. Masa kita makan mie ayam, enak nggak mie ayam yang di situ atau apa? Ini kan sangat apa ya? Kalau saya bilang substansi, subjektivitas banget kayak gitu. Antara Ibu Asri dengan saya, ya pasti beda lah menilai enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman. Nah, disinilah contoh ya, ini contoh aja. Saya tersenyum nih. Tapi kira-kira lawan bicara saya menganggapnya itu menggoda. Wah, bahaya Bu Asri. Nyaman tidak nyamannya ini. Terus ya ini yang paling sangat sering biasanya di kampus-kampus. Saya menegur mahasiswa saya misalnya. Tolong ya, itu pakaiannya dijaga sopan karena itu seperti misalnya lontong kayak gimana kayak gitu, nggak enak banget dilihatnya. Nah, kalau mahasiswa saya merasa tidak nyaman, terganggu, ya itu dia. Nah, itu ini bisa masuk dalam pasal ini ya? Iya, karena nuansa tidak nyaman itu tadi, Ibu Asri. Nuansa tidak nyamannya itu, ya tadi kayak makan mie ayam kalau saya bilang. Nah, justru ini beberapa ya, ini kalau kita kaitkan dengan undang-undang yang lain, ini justru permen ini akan melanggar undang-undang yang lebih tinggi. Itu yang mau saya tegaskan. Ya, nah, baik Bu Nisa. Oke. Sebetulnya nih tadi ya ada nyaman, tidak nyaman, setuju, tidak setuju. Kemudian saya kaitkan dengan tadi pernyataan Ibu Nida di awal bahwa memang ada sudut pandang atau logika liberal di dalam permen ini. Apakah itu betul Bu Nisa? Iya.
Jadi kalau saya menegaskan ya dari sudut pandang hukum, dari asasnya, kemudian teorinya, kemudian normatifnya, kalau asasnya jelas ya, ini adalah ideologi kebebasan. Karena ini copy paste cara pandang Barat sebenarnya, cara pandang Barat. Istilahnya kalau kayak gini, kalau dari segi teori juga saya akan berstatement secara tegas, mungkin ada pihak-pihak yang tidak ada undang-undang permen pun jadi. Nah ini saya sangat kecewa sekali seperti itu. Kalau apalagi kalau saya orang hukum, saya sangat kecewa sekali. Nah yang pastinya saya melihat kalau dari asas kan lebih luas ya Ibu Asri ya. Ini sebenarnya karpet merah bagi masuknya ideologi kebebasan seksual. Karena dia menyingkirkan nilai-nilai agama, ya nilai-nilai agama dan moralitas negeri ini itu bisa dilihat dari kacamata manapun seperti itu. Karena memang kita kembali lagi dari persetujuan atau tidak persetujuan, nyaman atau tidak nyaman. Gitu. Berarti betul ya, sebetulnya pro dan kontra ini jauh lebih dari sekedar pro dan kontra terhadap satu permen sebetulnya kalau menurut saya, tapi ini adalah sebuah pertarungan ideologi gitu ya, pertarungan ideologi yang hari ini memang diberlakukan menjadi sistem tata nilai, kemudian menjadi dasar pembuatan aturan yaitu ideologi sekuler dengan ideologi Islam yang seharusnya ini dianut oleh kaum muslimin ya, sehingga wajar kalau tadi akan menuai pro dan kontra. Baik Sangat Bu tepat. Nisa, jazakillah khairan katsir. Berikutnya saya masih punya panelis yang lain yang mau saya tanya juga. Ada Ibu Fiska, Ibu Fiska Sylvia, SHMM LLM. Beliau adalah dosen hukum Islam. Nah, kalau tadi pakar hukum pidana, ini kebetulan di sini juga ada dosen hukum Islam dari Surabaya, Ibu Fiska. Apakah sudah ada? Assalamualaikum, Ibu Fiska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya, Bu Asri? Alhamdulillah, bisa terdengar dengan jelas, Bu Fiska. Ya, baik Bu Fiska, kita melanjutkan diskusi yang tadi sudah cukup hangat ya. Mudah-mudahan mulai memanas nih. Jadi tadi kok bisa Bu Fiska? Ini saya langsung aja nih, kok bisa gitu ya? Ada regulasi yang ceritanya regulasi ini dibuat untuk memberikan solusi atas kekerasan, tapi malah jadi blunder. Jadi blunder karena akhirnya kita melihat ini malah mengungkap adanya ideologi sekuler yang menjadi bangunan dari aturan-aturan yang ada pada hari ini. Nah, sebetulnya kalau pembuat hukum itu mau membuat hukum, sebetulnya pijakan apa yang seharusnya dijadikan dasar ya ketika membuat hukum, supaya hukum itu memang betul-betul solutif. Ya. Silakan Bu Fiska. Ya, terima kasih Bu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Memang dalam pembentukan suatu aturan itu harus ada suatu SOP-nya ya, kalau orang umum bilang, atau ada pedoman pembentukan dalam suatu aturan. Nah, peraturan menteri ini sendiri diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan secara rinci, pedoman pembentukan Permendikbud itu sendiri diatur pada Permendikbud RI Nomor 142 Tahun 2014, di mana pada pasal 3-nya ditegaskan bahwa dalam menyusun Permendikbud itu harus ada perumusan, pembahasan, dan koordinasi, harmonisasi, dan atau uji publik. Kemudian ada juga pengajuan usul rancangan kepada menteri, penetapan, pengundangan, dan terakhir penyebarluasan. Nah, yang tak kontroversial dari Permendikbudristek Nomor 30 2021 ini itu adalah dari sisi pembentukannya juga. Jadi pada Permendikbudristek PPKS ini dikritik karena pembentukan waktunya dianggap singkat dan mengabaikan asas keterbukaan. Namun Bapak Menteri sendiri, Nadiem Makarim, menampik tudingan ini dan mengatakan bahwa pembentukannya ini sudah disusun persiapan selama 1,5 tahun, telah melalui tahapan lebih dari 20 kali sesi diskusi, workshop,
uji publik dan harmonisasi dari pemangku kepentingan di berbagai kota, revisi draft berulang kali, masukan dari berbagai pimpinan kampus, PTN, PTS, konsultasi dengan sejumlah kementerian, ratusan jaringan masyarakat sipil, para pendamping korban, organisasi dan keagamaan, forum lintas iman. Nah, ini ada yang saya tekankan, forum lintas iman. Nah, jika memang semua tahapan ini telah dilalui, maka harusnya secara prosedural Permendikbudristek ini telah secara sah memenuhi unsur pembentukannya. Tapi toh nyatanya publik nggak tahu, gitu ya. Publik dia jadi shock kan ketika Permendikbud ini disahkan dan terjadi tsunami penolakan yang hebat dari publik dengan dikeluarkannya Permendikbudristek PPKS ini. Publik tetap mempertanyakan validitas dari uji publik yang dimaksud. Kapan dilakukannya? Hasilnya bagaimana? Kok masyarakat benar-benar nggak tahu ya, sehingga muncul tsunami penolakan. Bahkan MUI ya yang merupakan istilahnya wakil dari kaum muslimin yang ada di Indonesia itu dan juga Bapak Rektor tadi Pendidikan Islam yang sudah disampaikan menolak isi permen ini. Jika uji publik ini benar-benar dilakukan secara benar ya dan valid, harusnya namanya uji publik dan harmonisasi. Harusnya harmonis dong. Harusnya harmonis ya, damai gitu dan itu diterima oleh masyarakat. Namanya juga harmonisasi gitu ya. Nah, namun jelas tidak akan memunculkan tsunami penolakan dong kalau namanya harmonis ya, adem ayem gitu kan, masyarakat bisa menerima. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, keluarga Islam. Ini dan juga kalau kita lihat hukum itu sebetulnya seharusnya seperti apa? Iya, jadi nah tujuan permen ini sebenarnya kalau di pasal 1 angka 5 Permendikbud ini ada dua pembentukan peraturan menteri itu ada dua tujuan. Pertama adalah sebagai pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah untuk menjalankan fungsi dari fungsi tugas dan fungsi dari kementerian itu sendiri. Nah, permen ini tidak begitu jelas yang mana fungsinya, karena kalau kita ketahui tidak menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena kalau kita tahu draft atau rancangan undang-undang pencegahan kekerasan seksual yang pernah diajukan ke Prolegnas hingga saat ini belum disahkan, karena sama mengalami penolakan, tsunami penolakan yang hebat dari masyarakat. Nah, kalau kita lihat lagi KUHP, kemudian yang merupakan warisan Belanda ya, yang belum diubah hingga puluhan tahun, kemudian undang-undang pornografi, undang-undang ITE, itu dianggap nggak mampu untuk dan nggak ampuh gitu ya, kurang sakti dalam menjerat kekerasan seksual di kampus. Karena apa? Karena sama sekali nggak membuat efek jera bagi pelaku dan tidak dapat sebagai upaya preventif. Dan lagi, pelaku kekerasan seksual di PT ya perguruan tinggi itu tidak kemudian, maksudnya kalaupun dia melakukan itu tetap aja di posisinya, bahkan mungkin tetap dipromosiin jadi pejabat di PT itu. Oleh karena itu ada ide untuk memberikan saksi melalui permen ini. Namun anehnya lagi, seyogyanya yang secara normatif, secara hukum, ini harusnya terdapat bunyi larangan keras tindakan kekerasan seksual ini, fokusnya harusnya pada pelakunya, pelaku kekerasan seksualnya, dan juga sanksinya sangat keras kepada sanksi yang sangat keras memberi efek jera pada pelaku kekerasannya. Tapi ternyata tidak gitu. Jadi malah pada PT yang tidak menerapkan permen ini. Jadi kita bisa lihat di pasal 19 dikatakan nanti kalau ada ya perguruan tinggi yang nggak menerapkan permen ini, malah diancam oleh Bapak Menteri akan dilakukan sanksi penghentian bantuan keuangan, bahkan SAPRAS, hingga kemudian penurunan tingkat akreditasi PT perguruan tinggi tersebut. Halo, apa hubungannya gitu? Ini kekerasan seksual, tapi kenapa kemudian yang mendapat sanksi seluruh sivitas akademika yang ada di sana, bahkan termasuk korban sendiri kena loh. Jadi kalau fasilitasnya perguruan tinggi juga dihentikan, kemudian akreditasinya turun, lah aku korban mending nggak ngelaporin, aku jadi membuat perguruan tinggiku malah turun ya akreditasinya kalau aku laporin kan gitu jadinya. Nah ini jadi tidak nyambung ya antara permasalahan. Jaka sembung banget kan. Jadi intinya kalau kemudian ini sanksi benar-benar diterapkan, maka
ya maaf ya, negara bisa jadi zolim gitu, memutuskan fungsi dan peran utamanya untuk meriaya atau memfasilitasi rakyatnya di bidang pendidikan. Demikian juga para mahasiswa, dosen, dan sivitas akademik kalian kan yang nggak ikut-ikut ya aksi kekerasan seksual, malah kena juga gitu ya. Jadi jelas ini tidak bersifat preskriptif ya, dan tidak menjadi prescription atas persoalan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jadi menurut saya pribadi sih, regulasi ini bukan merupakan solusi hukum yang solutif. Demikian Bu Asri. Terima dari kasih saya. Bu Fiska, sangat lengkap ya, mulai dari kronologi sampai tadi ketidaknyambungan dalam memberikan solusi, dan akhirnya memang tidak solutif, malah justru bisa menambah masalah, dan masalah itu bukan hanya akan menimpa korban dan pelaku, tapi juga bisa menimpa perguruan tinggi ya, sebagai penyedia layanan publik dalam pendidikan. Baik, ya, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Yeni. Ibu Yeni Kusumawati, STP MM PhD, beliau dari Riau. Bu Yeni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asri dan ibu-ibu semua. Ya, Bu Yeni, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi panelis pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bu Yeni terkait dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh aktivis perempuan ya. Karena memang pada faktanya kekerasan seksual itu terjadi, kemudian angka-angka menunjukkan dominasi dari kasus kekerasan seksual itu terjadi di kampus, dan akhirnya aktivis perempuan menyambut gembira dengan permen PPKS ini, tentunya karena setelah mereka juga memperjuangkan RUU PKS sampai hari ini belum disahkan gitu ya, dan mereka melihat bahwa ini adalah sesuatu yang patut disyukuri gitu ya, karena ada satu permen yang berpihak kepada perempuan, seakan-akan seperti itu. Nah, saya ingin dapat tanggapan dari Bu Yeni, karena kita juga perempuan ya Bu Yeni ya, gitu ya. Nah, apakah memang betul permen ini adalah permen yang berpihak kepada perempuan, kemudian akan memberikan solusi tuntas atas permasalahan yang menimpa perempuan, atau justru harusnya kita mewaspadai permen ini karena ada sesuatu yang akan semakin membahayakan perempuan misalnya. Ya, silahkan Bu Yeni. Ya baik, terima kasih Bu Asri atas kesempatannya. Ya, jadi memang tadi Bu Fiska sudah menyampaikan ya adanya tsunami gitu ya, tsunami penolakan terhadap permen PPKS ini ya, tapi kita juga melihat ya adanya narasi dukungan ya, tadi disampaikan Mbak Asri ya, bahkan bersyukur gitu ya, mengatakan alhamdulillah gitu dengan adanya permen ini ya, dengan argumen bahwa permen ini memberikan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual. Nah, kemudian dalam permen ini kita lihat memang perempuan dari narasinya itu ya, perempuan dianggap punya hak penuh ya atau otoritas atas tubuhnya gitu, sehingga nanti kan standar melihat kekerasan atau tidak gitu ya, adanya kerugian atau tidak adalah persetujuan perempuan tersebut ya terhadap perlakuan orang lain terhadap dirinya gitu. Nah, inilah yang menurut saya perlu kita kritisi narasi ini ya. Pertama, otoritas ya atas tubuh wanita itu atau istilahnya my body, my authority itu memang bersumber dari konsep gender. Artinya ya, perempuan berarti kalau dia perempuan ya perempuan yang mengatur, berkuasa atas segala sesuatu ya terkait dirinya gitu. Nah, padahal bagaimana kita sebagai muslimah ya, ibu-ibu intelektual salihah gitu ya, kita sebagai muslimah tentunya terikat gitu dengan aturan Allah ya, sebagai konsekuensi dari keimanan kita. Kita bahagia dengan aturan Allah gitu ya, kita bersyukur, kita mengucapkan alhamdulillah gitu, kita ridho hanya jika sesuai dengan aturan Allah, keridhaan Allah gitu ya. Maka standarnya benar atau salah gitu ya, boleh tidaknya, rugi tidaknya, bukan dilihat dari persetujuan manusia ya, manusia termasuk wanita gitu ya, tapi apakah sesuatu itu halal atau haram ya, mendatangkan dosa atau tidak gitu ya. Nah, ini kan kontras ya kalau dilihat dari pandangan aktivis gender misalnya, atau pandangan yang memang dia terpisah dari nilai-nilai agama yang standar kebahagiaannya tuh memang sudah beda gitu ya. Memang kebebasan hawa nafsu itu bahagia gitu. Ya, sementara kita keridhaan Allah gitu, memang sudah kontras gitu. Ya, kalau kita lihat persetujuan ini di negara-negara yang sudah menerapkan itu disebut dengan istilah sexual consent, artinya persetujuan seksual.
Nah, ini sudah lama diterapkan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat ya, Kanada, Australia dan sebagainya. Dan kalau kita lihat sekilas saja survei gitu ya, ada data yang menunjukkan bahwa dengan penerapan ya implementasi setuju tidaknya ini gitu ya, ternyata toh data kekerasan seksual, pelecehan seksual itu meningkat gitu ya. Dalam 10 tahun misalnya di Amerika meningkat 50% ya, dari 2.200 kasus ya menjadi sekitar 3.300 kasus. Ini khusus kampus ya Bu, lingkungan kampus, dan ini tentunya sangat memalukan ya. Perguruan tinggi gitu ya yang isinya intelektual katanya gitu, tapi ternyata penyerangan seksualnya luar biasa. Nah, kemudian di Australia juga ya 1 dari 5 student gitu ya mengalami pelecehan seksual hingga kekerasan seksual. Nah, ini dari datanya cukup banyak Bu ya, dari bisa kita cek sendiri ya. Dari itu survei dari 40.000 student. Jadi bukan survei kecil-kecilan gitu. 40.000 student dari 39 universitas di Australia. Data 2016. Ini menunjukkan 1 dari 5 gitu. Dan itu mereka sudah pakai persetujuan ya Bu. Jadi persetujuan yang tadi kalau dia setuju berarti ya, kalau dia tidak setuju tadi ya, narasinya tidak setuju berarti kan bisa melindungi dia gitu. Ini buktinya kan tidak gitu. Ya. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan ya dari narasi ini, maka hak penuh ya atas tubuh wanita, my body my authority, ini adalah sumbernya dari ide kesetaraan gender yang memang bukan berasal dari Islam. Ya. Dan kemudian implementasi persetujuan wanita ini terbukti gagal gitu ya, meredam laju kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus di berbagai negara. Ya. Maka narasi bahwa permen ini akan melindungi wanita dan menjadi solusi ya terhadap kekerasan seksual di kampus ternyata tidak menjadi kenyataan ya, seperti yang mereka sampaikan gitu. Nah, jadi kenapa? Karena pangkal persoalannya justru pemikiran yang bebas, yang ingin hawa nafsunya itu tidak dikekang gitu ya. Nah, maka selama ini dipertahankan ya akan ada terus ya, bahkan melonjak kekerasan seksual. Maka sebagai muslimah ya, terakhir kita harusnya meyakini bahwa solusi yang soal itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau melindungi perempuan ya kembalilah kepada aturan Allah, bukan malah sebaliknya. Mungkin demikian Mbak Asti. Ya. Sayangnya ada narasi lain ya yang disampaikan oleh aktivis perempuan ini ketika kita menjawab narasi itu dengan bahwa perempuan itu harusnya menggunakan aturan Allah ya sebagai solusi atas permasalahan mereka. Tapi kemudian mereka mengatakan bahwa solusi agama itu memang punya normatif yang sangat bagus, tapi tidak down to earth. Nah, ini bagaimana kita menjawab hal ini, Bu Yeni? Iya, jadi menurut saya ya kalau dikatakan tidak down to earth ya mungkin mereka membandingkan pada kondisi sekarang yang memang Islam tidak diterapkan dalam tataran negara gitu loh, kebijakan. Ya. Jadi seolah-olah tidak down to earth gitu karena mereka membandingkan pada aturan mereka yang serba bebas kan. Artinya manusia membuat aturan sendiri ya jadi seperti tidak down to earth gitu. Jadi mereka yang mengatakan yang mereka anggap down to earth itu apa? Ya aturan yang mereka bikin sendiri kan, yang mereka inginkan gitu. Bukan yang Allah ridho. Ya memang sudah beda gitu menurut saya sudut pandangnya. Iya, karena perbedaan sudut pandang ini jadi menyulitkan untuk bisa melihat aturan Islam itu apakah down to earth tidak ataukah tidak ya. Baik, di sini sudah ada peserta yang raise hand. Insya Allah nanti akan ada kesempatan ya bagi peserta yang lain untuk ikut aktif dalam diskusi ini setelah saya menyelesaikan diskusi dengan para panelis. Baik, saya beri kesempatan berikutnya kepada Ibu Dr. Faizatul Rashidah. Saya berangkat dari pertanyaan sebelumnya tadi ya, bahwa ada narasi yang mengatakan bahwa ya Islam itu punya solusi atau punya ketentuan normatif yang sangat bagus, tapi tidak down to earth. Nah, mungkin Bu Faizah bisa menggambarkan seperti apa Islam bisa memberikan solusi yang komprehensif, yang juga implementatif, yang memang betul-betul down to earth ya. Silakan Bu Faizah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mendengar apa yang dituduhkan oleh kaum feminis tadi ya, bahwa aturan agama itu bagus tapi nggak solutif, nggak bisa digunakan, nggak down to earth, sebenarnya itu jelas sebuah tuduhan yang tidak berdasar, yang menunjukkan saya kok ditutup oleh host ya, kamera saya.
Ya, mungkin bisa dibuka. Tidak bisa, ya. Belum diizin, tadi belum diizinkan. Baik, tapi suara saya jelas Bu Asri? Jelas, Ya. Bu? Ya. Jadi kalau justru ketika mereka melontarkan tuduhan seperti itu, ya, itu kalau bagi kita yang mengerti bagaimana aturan Islam itu kita justru merasa lucu ya, merasa lucu karena jelas itu tuduhan tidak berdasar, menunjukkan ketidakpahaman sang penuduh terhadap apa yang sedang dibicarakan, ya, justru menunjukkan minimnya literasi mereka terhadap sakofah dan juga sejarah Islam. Kalau saja mereka mau sedikit membaca, akan mereka temukan bahwa sistem kehidupan yang memiliki pengaturan yang lengkap, komprehensif, termasuk pengaturan interaksi laki-laki dan perempuan, baik secara umum maupun kemudian diaplikasikan dalam pengelolaan sistem pendidikan, itu hanya Islam. Konsep yang dimiliki oleh Islam itu bahkan sudah teraplikasikan sepanjang sejarah peradaban Islam tegak. Dan ketika dia tegak, dia terbukti mewujudkan sistem kehidupan yang tidak hanya kemudian menyelesaikan persoalan yang muncul sepanjang interaksi itu terjadi antara laki-laki dan perempuan, akan tapi juga mewujudkan kehidupan yang penuh kemuliaan, tidak hanya untuk laki-laki saja atau perempuan saja, tapi untuk semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, dan selama berabad-abad. Dan bahkan kalau dari sisi jangkauan wilayahnya, itu kan tidak pernah ada peradaban yang seluas itu diaplikasikan. Nah, kalau kemudian Permendikbud hari ini, kalau saya baca ya, klaim mereka puji sebagai kebijakan yang solutif. Dikatakan solutif itu mereka sebut karena kali ini kebijakan ini berperspektif korban. Maka ketika kemudian kita compare dengan Islam, ketika solusi itu diambil dari ajaran Islam yang dia berasal dari wahyu, tentu saja dia akan memiliki kelebihan bebas dari konflik kepentingan siapapun. Nanti tidak akan kita kenal yang namanya ini perspektifnya siapa, perspektif pelaku atau perspektif korban, perspektif perempuan atau perspektif laki-laki, bias gender, ini ada begitu. Karena perspektif yang akan digunakan adalah perspektif dari Al-Hakim yang sesungguhnya, Al-Hakim, sang pembuat hukum yang maha bijaksana, yang sesungguhnya tahu benar hakikat, tahu betul hakikat benar, salah, baik, buruk, ini merusak ataukah ini memperbaiki secara hakiki. Artinya secara hakiki itu implikasinya itu bukan hanya pada nanti itu kalau diterapkan di dunia ini akan memunculkan pengaturan yang seperti apa, baik ataukah buruk, tidak hanya itu, tetapi juga pada saatnya nanti itu kita kembali di hadapan di pengadilannya, memang standar itu yang memang dipakai begitu loh. Jadi kita nggak kecelik, memang standar yang dikatakan baik dan buruk, halal, haram, ini dihitung sebagai maksiat ataukah bukan, ini kejahatan atau kebaikan, itu memang standar yang kemudian sama dengan yang ketika kita terapkan di dalam mengatur kehidupan di dunia ini. Nah, maka itu saya katakan hakiki, tidak akan kecelik gitu, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Nah, secara singkat, kalau ditanyakan bagaimana gambaran pengaturan yang diberikan oleh Islam, yang pertama adalah sejak awal itu basisnya yang berbeda. Ya. Basisnya adalah akidah Islam. Ini berarti dibangun dari keyakinan bahwa hidup ini itu berasal dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apakah dijalankan sesuai dengan aturannya, tuntunannya ataukah tidak. Itu basisnya. Lalu yang kedua, kekhasan yang lain adalah dia karena berasal dari zat yang menciptakan manusia, dia bisa memandang manusia secara holistik. Memandang persoalan yang terjadi ini bukan ini masalahnya laki-laki ataukah ini masalahnya perempuan, tetapi ini adalah masalah manusia yang butuh penyelesaian yang benar. Tidak kemudian memandang ini mengakomodir kepentingan si perempuan kah, ataukah ini bias laki-laki kah, ataukah kemudian malah menjadi sebuah aturan yang sifatnya itu secara umum menafikan ada beda antara laki dan perempuan. Itu tidak begitu, tapi benar-benar memperhatikan bahwa dari sisi kemanusiaan yang laki dan perempuan itu sama, tetapi memang ada perbedaan dari sisi feminitas maupun maskulinitasnya. Mereka bisa bertemu, melakukan kerjasama, interaksi untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan. Namun diperhatikan memang ada potensi satu sama lain bisa menjadi pembangkit naluri seksual yang bisa jadi memunculkan masalah ketika mereka itu ada pengaturan yang pas gitu. Karena itulah kemudian Islam mengatur dengan seperangkat pengaturan yang
satu sisi memungkinkan mereka laki perempuan ini melakukan interaksi untuk merealisir kemaslahatan, sisi yang lain mencegah munculnya kerusakan karena pertemuan keduanya. Pengaturan ini itu kalau kita cermati lengkap ya, dia bersifat preventif, artinya tidak bicara itu tidak sudah kadang kejadian banyak kekerasan seksual lalu muncul dibuat aturan untuk menyelesaikan, yang tidak begitu, tetapi ketika ini diterapkan maka dia akan mencegah munculnya kerusakan. Seandainya pun kemudian ada yang lolos tetap terjadi kerusakan, itu akan ada sebuah mekanisme untuk memperbaiki, menyelesaikan, membuat orang jera dari melakukan keburukan itu, dan bagaimana kemudian melakukan perbaikan, pertobatan di masa datang. Nah, jadi kalau bahasa kita ya preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif kalau versi kedokteran begitu ya. Di antara pengaturannya bagaimana? Singkat saja karena waktunya singkat ya Bu Asrin ya saya. Ya, betul Bu. Jadi misalkan ini tidak dikenal di tempat lain atau di peradaban lain, kewajiban menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban untuk menundukkan pandangan, tidak boleh mata itu melihat kepada aurat ataukah selain aurat dengan pandangan yang penuh nafsu atau pandangan jelalatan, pandangan liar. Larangan berkholwat. Kholwat itu mojoknya laki-laki dan perempuan bukan mahram yang tidak memungkinkan orang ketiga masuk tanpa seizin keduanya. Jadi misalkan alasan konsultasi, skripsi, atau kemudian tesis, atau kemudian apapun yang lain itu antara dosen satu orang laki-laki dengan mahasiswinya, satu orang perempuan tidak memungkinkan orang ketiga masuk ke dalam forum mereka, maka itu kholwat. Itu tidak boleh di dalam Islam, tidak akan terjadi seperti itu. Larangan bertabaruj ya. Bagaimana kemudian seorang wanita itu tidak semata-mata menutup aurat ya, tetapi dia tidak akan melakukan cara berdandan, cara berbicara, cara bertingkah laku, gaya gesture ya, bahasa tubuhnya yang itu menonjolkan kefeminitasannya atau kecantikannya, dan itu adalah sebuah keharuman. Jadi tidak akan bicara itu kemudian justru didesah-desahkan, atau kemudian senyum itu digenit-genitkan, atau sejenis itu begitu ya. Larangan mempertontonkan hal-hal sifatnya privacy atau sensualitas, meskipun itu dilakukan oleh pasangan suami istri misalkan ya, di tempat publik tidak boleh, karena itu bisa menjadi sebuah mustir atau perangsang bangkitnya naluri seksual. Di kehidupan umum tidak diperbolehkan hal-hal yang bisa membangkitkan naluri seksual, itu ada secara mutlak, itu hanya boleh ada di dalam sebuah kehidupan khusus. Tidak kemudian juga dijadikannya hukum asal jamaah laki-laki dan perempuan itu terpisah. Mereka boleh bertemu untuk melakukan interaksi yang dibolehkan oleh syarak sebatas apa yang menjadi kebutuhannya tadi. Jadi kalau misalkan itu untuk pendidikan, ya untuk pendidikan. Jadi tidak disertakan di situ misalkan mengajar tapi guyonannya goda-goda mahasiswanya misalnya begitu kan ya. Atau kemudian guyonan-guyonan porno, tidak boleh ada ikhtilat di situ, tidak boleh ada interaksi yang sifatnya private seperti curhat-curhatan atau flirting ya, kedip-kedip apa begitu dan seterusnya, itu tidak boleh. Pujian kepada fisik non lawan jenisnya misalkan, tidak boleh juga. Terlihat sangat cantik, terlihat sangat ganteng ataupun apapun itu tidak boleh. Dan mereka melakukannya ini dorongannya adalah takwa, ketakutan bermaksiat kepada Allah. Ini yang pertama. Seandainya kemudian aturan-aturan yang sifatnya ini juga akan menjadi preventif dan juga promotif ini dilakukan, ternyata ada yang masih lolos ya, karena khilaf manusia itu, kemudian ada yang melakukan kesalahan, individu yang melakukan kesalahan. Islam memiliki lapis kedua untuk menjaga tegaknya sistem tadi, yaitu ada sistem kontrol sosial, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi seandainya pun kemudian itu tetap ada yang lolos begitu ya, ada kekuatan negara yang dia punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi hingga membuat sebuah kemaksiatan itu harus berhenti. Misalkan ada pelaku kejahatan seksual tadi, tindak perkosaan, dia dirajam sampai mati kalau sudah muhson atau sudah menikah. Kalau muhson dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun dan seterusnya. Jadi hukuman tegas ini satu sisi akan menjadi edukasi ya untuk orang-orang yang belum melakukannya, untuk tercegah dari melakukannya. Sisi yang lain itu akan menjadi penebus dosa bagi sang pelakunya. Dan ini sangat khas. Jadi dengan seperti ini kita melihat di dalam sejarahnya itu
namanya sekolah, namanya belajar, dia mau benar-benar belajar gitu. Dimungkinkan kemudian para perempuan itu setinggi-tinggi mendapatkan ilmu, bahkan dia bisa menjadi guru-guru dari kaum laki-laki tanpa kemudian khawatir di situ ada interaksi-interaksi yang tidak perlu yang bisa mengganggu kehormatan mereka. Kita membaca di sejarah itu yang namanya imam seperti Imam As-Suyuti itu gurunya pernah tercatat belajar pada 33 guru perempuan. Berarti seperempat dari seluruh gurunya. Ibnu Hajar belajar pada 53 guru perempuan. Imam As-Sakhawi belajar pada 68 guru perempuan. Ini ada pada buku Muslim Women Biographical Dictionary. Jadi di situ tidak mungkin kalau kemudian laki-lakinya itu kemudian ketika melihat perempuan itu dan pandangan yang sifatnya ini objek seksualitas mereka, itu kemudian akan terjadi model peradaban seperti ini, begitu, Mbak Asri. Ya. Artinya memang kalau saya mencoba membayangkan perguruan tinggi itu akan menjadi sebuah lembaga yang terjaga kehormatannya, begitu ya, sebagai sebuah lembaga intelektual. Jangankan ada kasus kekerasan seksual, yang ada justru ya perempuan itu dimuliakan sejak awal. Kalau tadi ada yang sifatnya preventif ya, larangan khalwat, kemudian larangan ikhtiar, dan ditambah lagi juga ada yang sifat itu kuratif ya, adanya sanksi dari negara. Dan saya yakin kalangan intelektual itu kan sebetulnya kalangan ulama ya Bu ya, sehingga tentu ulama itu kan sudah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah orang yang paling takut ya, paling besar ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, sangat jelas Bu Faizah. Mungkin nanti juga implementasinya yang akan lebih lengkap lagi kalau digambarkan bagaimana pengaturan kelas ya, bagaimana pengaturan interaksi mahasiswa dengan mahasiswi itu yang memang betul-betul akan mencegah terjadinya kekerasan seksual seperti itu. Baik Bu Faizah, saya kembali ke Ibu Nida. Bu Nida, saya mohon kesediaannya untuk menyampaikan kembali apa yang tadi belum selesai Ibu sampaikan ya, terkait dengan bagaimana sih potret pendidikan tinggi di era khilafah Islam, yang tadi terjaga marwahnya ya, terjaga kehormatannya. Nah, mungkin Bu Nida bisa menggambarkan lebih jauh lagi. Enggak, silahkan Bu Nida. Ya, para intelektual muslimah ya, ibu-ibu intelektual dari berbagai kampus di Indonesia. Kalau tadi di awal kan saya sampaikan ya bahwa ini sebetulnya potret justru ketika ada Permendikbud ini adalah potret yang memalukan tentang dunia pendidikan tinggi. Mengapa demikian gitu? Karena ini bukan tempat biasa kan. Pendidikan tinggi itu adalah sebuah tempat dikembangkannya ilmu, harusnya kan begitu ya. Dikembangkannya ilmu dan kita harus ingat itu memakai dana umat loh ya. Artinya dana yang berputar di dalam dunia pendidikan tinggi itu bukan dana private sebagaimana perusahaan. Itu adalah dana yang dikolek dari sekian banyak aset yang menjadi milik umat ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seharusnya lah di tempat yang dikatakan tempat berkembangnya ilmu itu kemudian tidak sibuk punya masalah sendiri. Kan harusnya begitu gitu. Tapi di sebuah tempat yang di situ alokasi dana umat itu sangat besar, banyak, setiap hari banyak orang berpikir di dalamnya. Bukan hanya 1.000, 2.000, jutaan orang setiap hari berpikir di dalamnya. Bagaimana kemudian terjadi sebuah peristiwa ini dan dikatakan ini genting dan seterusnya. Nah, itu yang saya katakan ini memalukannya itu di situ. Apalagi kalau kemudian kita bandingkan dengan potret pendidikan tinggi dalam peradaban Islam, ya jauh sekali. Pendidikan tinggi dalam peradaban Islam di mana ketika dunia itu diatur dengan syariat Islam secara kafah, kemudian institusi penerapnya itu memang regulasi Islamnya diterapkan secara sempurna, nggak ada orang bicara nggak down to earth gitu ya. Ketika regulasi Islamnya itu diterapkan secara sempurna, jadi berkembanglah dunia pendidikan tinggi itu menjadi tempat yang melejit keilmuannya dan semakin baik amalnya. Itu linier gitu. Jadi seiring dengan melejitnya ilmu, maka amal
umat manusianya menjadi semakin baik. Hari ini kebalikannya ya, kontranya berarti dunia pendidikan tinggi ini justru nggak mau menggunakan regulasi agama, sehingga basis keilmuan itu dikembangkan secara kapitalistik, ya. Maka fakta yang lihat ini sayang, kamu duduk yang baik, semuanya duduk biar kelihatan. Fakta yang terlihat di depan mata kita adalah ilmu melejit. Di satu sisi ilmu melejit ya, sampai revolusinya dibangga-banggakan 4.0, 5.0, mungkin nanti 10.0 mungkin ya begitu sampai ke situ. Tapi di sisi yang lain amalnya memalukan luar biasa. Jadi melejitnya ilmu tidak diiringi dengan baiknya amal umat manusia, dan yang lebih memalukan lagi, tidak diiringi dengan membawa manfaat bagi umat manusia secara luas. Jadi memang tetap melejit ilmu itu hari ini, tapi melejitnya ilmu tadi tidak dibarengi dengan dua hal yang tadi saya katakan, amalnya tidak mengiringi melejitnya ilmu itu, dan yang kedua, problem yang bermunculan di tengah masyarakat itu tidak terselesaikan dengan melejitnya ilmu itu. Jadi benar-benar akhirnya ilmunya nggak berkah. Kalau dikatakan sebagaimana hadis itu hujan, siapa coba yang tidak bisa mengambil manfaat dari air hujan itu? Mau manusia, makhluk Allah yang semua merasakan manfaatnya. Tapi hari ini fakta itu tidak terlihat di depan mata kita. Nah, ini problem utamanya karena dunia pendidikan tinggi ini bukan hanya punya masalah terjadinya kekerasan perempuan, tapi kalau kita mau jujur, masalah utamanya justru di dunia pendidikan tinggi ini. Di situ masalahnya. Yang dunia pendidikan tinggi ini di-arrange dengan arrangement ala kapitalis sekuler, yang akhirnya tadi terjadilah sebuah kondisi melejitnya ilmu tidak linier dengan baiknya amal, tidak linier dengan problem solving bagi umat manusia secara luas. Kalau kemudian dikatakan bagaimana dengan komposisi perempuan, bukan berarti kalau dalam peradaban Islam itu perempuan dipinggirkan, faktanya nggak ada. Justru kalau kita lihat fakta dalam peradaban Islam, saya kutip salah satu riset yang dilakukan oleh Rodet, yang dia adalah ahli sejarah Islam dan Timur Tengah. Dia ini hidup di masa Khilafah Utsmani ya. Jadi dia melakukan riset di masa Khilafah Utsmani, begitu. Jadi objek risetnya itu adalah peradaban Islam di masa Khilafah Utsmani. Tidak menafikan bahwa sebelumnya itu ada Khilafah Abbasiyah dan seterusnya yang juga kontribusi ilmu terhadap ilmu dan peradaban itu luar biasa besar. Nah, fakta yang dipotret oleh Ruth tadi, di masa Khilafah Utsmaniyah itu jumlah proporsi dosen perempuan yang tadi sudah dikutip Bu Faiza salah satunya ya. Jumlah proporsi dosen perempuan di perguruan tinggi klasik di peradaban Khilafah Utsmani itu, kalau kita bandingkan yang hari ini rame minta perempuan itu diaktifkan, hitung nih berapa jumlah proporsi dosen perempuan di seluruh universitas barat. Digabung gitu ya, kan ada Pennsylvania, ada Harvard, ada Northwestern, ada Chicago dan seterusnya. Itu kalau dijumlah itu masih lebih banyak jumlah dosen di negara Khilafah Utsmaniyah. Dan itu satu fakta yang kalau kita paham bagaimana Islam mengatur hak perempuan itu sangat alamiah. Mengapa? Karena pendidikan itu memang salah satu area publik yang pasti banyak perempuannya. Jadi kita nggak akan menemukan perempuan itu banyak di tempat-tempat pekerjaan ya. Tapi salah satu tempat publik yang banyak perempuannya itu memang di pendidikan. Mengapa? Karena ada kewajiban yang diberikan oleh Islam kepada semua umat manusia, termasuk perempuan, untuk mengenyam pendidikan, dan itu negara memposisikannya sebagai hak komunal. Hak komunal itu diberikan bebas biaya, mulai dari dia pendidikan awal sampai dengan tinggi. Jadi memang pasti akan sangat banyak perempuan di area itu. Nah, kita lihat di sini bagaimana ketika banyak sekali perempuan di area publik, di area pendidikan itu, termasuk di pendidikan tinggi, itu semuanya tetap terjaga kehormatannya dengan regulasi yang diberikan oleh Islam tadi. Sehingga ilmu itu betul-betul membawa manfaat bagi dirinya, amalnya semakin baik, bagi masyarakat problem solving, jadi terpecahkan problem masyarakat, bukan pendidikan tinggi bikin pusing masyarakat. Itu kan faktanya berarti begitu hari ini. Begitu Bu Asri.
Ya, alhamdulillah, subhanallah, semakin tergambar betapa down to earth seharusnya ya solusi yang diberikan oleh Islam, ditambah lagi karena kita adalah Muslim, ya tentunya seharusnya kita yakin bahwa solusi Islam ini adalah solusi yang akan menyelamatkan umat manusia ya, karena sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ini kita sedang berbicara kalangan intelektual nih yang hari ini hadir sekitar 315 partisipan di dalam FGD ini semuanya adalah kalangan intelektual muslimah. Nah, nanti di akhir kita akan bahas seperti apa seharusnya sikap intelektual muslimah ini, dan tentunya sikap kita ini seharusnya adalah sikap yang bisa merepresentasikan intelektual muslimah di seluruh Indonesia. Nah, terakhir saya mau minta pandangan dari Ibu Indira. Apakah ada Ibu Indira? Hadir Bu Asti. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ira, seharusnya seperti apa nih kita sebagai kalangan intelektual muslimah ya bersikap menghadapi adanya kontroversi terkait Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini, setelah tadi sudah kita kupas dengan sangat gamblang ya bagaimana Permendikbud ini lahir dari sudut pandang sekuler, dan justru sudut pandang sekuler inilah yang seharusnya kita lihat sebagai masalah utamanya gitu ya. Nah, bagaimana seharusnya muslimah bersikap? Terutama kalangan intelektual. Terima kasih. Baik, Bu Astri dan ibu-ibu intelektual muslimah dari berbagai wilayah di Indonesia. Alhamdulillah tadi saya mengkaji dan saya mengikuti Bu Astri dan mencatat ini banyak hal sekali yang diungkap di forum ini. Dan kalau kita bicara tentang bagaimana intelektual muslimah bersikap, tentu hal yang pertama kita harus mengedepankan identitas kita sebagai muslim. Ya, identitas kita yang memiliki satu prinsip ya, prinsip bahwa kita ini adalah hambanya Allah, kita adalah orang yang mengemban misi gitu ya, mengemban misi dari pencipta kita. Kita adalah orang-orang yang kemudian tidak dibiarkan hidup tanpa arah gitu ya Bu Astri. Tapi kita dalam posisi apapun itu diberikan panduan oleh Allah, oleh Rasulnya, bagaimana kemudian kita berpikir dan bersikap. Sehingga kalau kita bicara Muslim, kita sudah memiliki satu tatanan yang disebut sebagai akliyah dan nafsiyah Islam. Bagaimana kemudian cara berpikir dan cara bersikap Islam. Dan itu luar biasa ya Bu Astri, ketika ditelusuri lebih lanjut gimana akliyah dan nafsiyah Islam, pola berpikir dan pola bersikap Islam itu, kita akan menemukan bahwa Muslim, apalagi intelektual Muslim yang disebut oleh Al-Quran sebagai ulul albab, itu memiliki karakteristik yang luar biasa ketika memandang permasalahan umat. Gitu ya, bahwa dia itu adalah orang-orang yang mampu menunjukkan gitu ya, menunjukkan perkara yang hak dan yang batil. Dia mampu kemudian mengungkap hal-hal yang tersembunyi, menyingkap hal-hal yang kemudian membahayakan ke tengah-tengah masyarakat dengan bahasa yang clear, gitu ya, bukan bahasa yang kemudian yang blur gitu, yang nggak jelas gitu ya. Justru dia memperjelas apa yang kemudian buram. Dia menunjukkan apa yang kemudian gelap menjadi terang. Itulah karakteristik seorang intelektual Muslim. Terlebih kalau kita ditambah dengan ada perempuannya ya Bu Astri, tentu kita ada spesifikasi gitu ya, bisa juga merasakan bahwa aturan-aturan Islam itu memberikan kemuliaan bagi perempuan. Jadi pertama yang harus dipegang, ingat ya, cara berpikir kita dan cara bersikap kita adalah cara berpikir dan bersikap yang distandarkan pada hukum-hukum Islam. Gitu ya, benar dan salahnya kita itu distandarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bahkan dikatakan kita nggak akan taat kepada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah, gitu ya. La ta'atal li makhluk fi maksiatillah, gitu. Kita nggak usah taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau Permendik ini gitu ya, Permen ini mengajak kepada kemaksiatan, la ta'ata gitu ya. Ya ibu-ibu semua la ta'ata gitu. Kita tidak ada ketaatan gitu ya kepada seruan-seruan yang mengajak kepada kemungkaran gitu ya. Bahkan kita harus ada dalam posisi dengan tegas menolak ya, sebagaimana judul FGD ini Bu Asri gitu,
Saya jadi ingat judul FGD ini kan, tolak legalisasi kebebasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, dan saya melihat tema ini gitu harusnya tidak berhenti di FGD ini. Kita harus kemudian menyebarluaskannya gitu ya, membuat banyak orang ini terbuka ya dengan pandangan-pandangan yang sudah tadi disampaikan oleh rekan-rekan yang luar biasa, mulai dari tadi Bu Nida, ini adalah potret buram, atau tadi Bu Nisa, saya kata clue-nya tuh Bu Astri, bahwa ini seperti ekor yang tiba-tiba ada, nggak ada ke badannya, nggak ada kepalanya, atau tadi misalnya Bu Fiska, ya ini itu permen yang ingin jadi solusi tapi tidak solutif gitu ya, malah bermasalah, malah berbahaya gitu ya. Kemudian statement-statement yang luar biasa dari Bu Yeni, dari Bu Faizah gitu ya, yang kemudian kita harus menzohirkan, mengeksplisitkan sikap kita ini. Nah, saya mengajak mungkin rekan-rekan yang sudah hadir di sini, kita eksplisitkan gitu ya, apa yang kita dapat dari forum ini, untuk kita sampaikan ke rekan-rekan, ke jaringan yang kita miliki. Kita pasti punya mahasiswa-mahasiswi yang kita ajar di kelas, kita punya rekan dosen sesama yang kita ada di fakultas atau universitas yang masih satu visi ya, karena kalau sudah beda visi itu juga tantangan tersendiri gitu ya. Tapi insya Allah ada orang-orang yang kemudian masih satu visi dan punya, saya yakin punya naluri, punya kecenderungan yang sama untuk kemudian sama-sama menyelamatkan generasi, ya, menyelamatkan pendidikan ini supaya kembali ke posisinya yang sebenarnya, bahwa dia itu harus menjadi tempat di mana cahaya kebenaran itu sangat jelas gitu ya, tempat di mana orang mencari sosok-sosok berilmu, berakhlak itu ditemukan gitu ya, bukan sosok-sosok yang kemudian mencontohkan hal-hal yang bebas gitu atau sombong misalnya. Nah, itu nggak ada gitu ya, dalam catatan Islam itu tidak seperti itu. Itu mungkin ajakan saya Bu Astri. Ayo kita eksplisitkan lagi, lebih zohirkan lagi, perjelas lagi apa yang kita diskusikan di FGD ini dalam bentuk kita sampaikan lebih lanjut hasil atau poin-poin yang kita dapatkan, kita bisa pahami dari forum ini. Itu Bu Astri. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khairan katsir Ibu Indira dari Bandung. Ya, ini adalah panelis terakhir yang saya beri kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Ini adalah butir-butir kesimpulan yang saya buat. Mudah-mudahan ini bisa mewakili apa yang sudah tadi kita bahas dari awal sampai akhir. Yang pertama, bahwa Permendikbud nomor 30 tahun 2021 mengungkap potret buram pendidikan tinggi saat ini, di mana terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang seharusnya terhormat. Yang kedua, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 adalah regulasi yang reaktif sebagai ciri khas sistem sekuler, lahir dari nilai-nilai yang tidak memuliakan perempuan, di mana kemuliaan ditentukan berdasarkan persetujuan perempuan. Kemudian yang ketiga, alih-alih memberikan solusi atas kekerasan seksual, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 malah menunjukkan problem utama dari nilai hidup sekuler, yaitu adanya kontradiksi antara keinginan melindungi perempuan tapi tidak mampu memberikan standar kemuliaan perempuan. Yang keempat, kebebasan seksual dan kekerasan seksual dalam bentuk apapun harus ditolak dan diselesaikan dengan solusi fundamental. Kemudian di poin kelimanya, solusi fundamental adalah dengan mengganti sistem tata nilai sekuler yang menjadi sumber masalah sesungguhnya dengan sistem tata nilai Islam yang mulia dan memuliakan perempuan. Poin yang keenam, Islam punya solusi komprehensif dan implementatif untuk mengatasi problem kekerasan seksual yang melibatkan semua lapisan masyarakat, mulai dari individu, kontrol sosial masyarakat, dan negara. Dan negaranya tadi sepertinya sudah disampaikan ya oleh para panelis, begitu juga oleh peserta. Sebagian peserta sudah menyatakan bahwa negara yang bisa mengimplementasikan sistem hidup tata nilai Islam secara sempurna itu adalah khilafah. Nah, kemudian poin yang ketujuh, Islam akan mengembalikan kemuliaan pendidikan tinggi sebagai tempat berkembangnya ilmu, lembaga para pemikir dan pemberi solusi atas permasalahan umat. Melejitnya ilmu akan sejalan dengan baiknya amal intelektual dan masyarakat secara keseluruhan. Ya, kurang lebih seperti itu butir-butir kesimpulan dari diskusi hari ini.
Nah, tapi tadi ada usulan untuk membuat petisi. Nah, tentunya kalau petisi, ya pernyataannya harus dibuat seperti pernyataan sebuah petisi ya, atau pernyataan sikap atau petisi. Baik, nah saya bacakan ya. Petisi intelektual muslimah Indonesia, tolak legalisasi kebebasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu saya bacakan atau secara singkat saja ya. Ini adalah gambaran pengantar dari petisi terkait dengan kontroversi yang mewarnai Permendikbud. Kemudian dijelaskan juga bahwa Permendikbud ini memuat pasal-pasal multitafsir yang diduga kuat berpotensi memuluskan terjadinya kebebasan seksual atas nama persetujuan dan tanpa paksaan. Kemudian Permendikbud ini juga menjadi bukti gelap dan pudarnya marwah pendidikan tinggi hari ini, yang justru menjadi tempat suburnya pandangan dan praktek amoral seperti pelecehan seksual. Lebih jauh, Permendikbud ini juga menjadi ajang pertarungan ideologis antara pengusung sekulerisme liberalisme dengan mereka yang menginginkan kebijakan yang mengadopsi nilai-nilai moral spiritual. Adanya ancaman bernada represif terhadap kampus yang tidak menindaklanjuti Permendikbud ini telah memaksa arah keberpihakan intelektual melenceng dari idealisme moral spiritual, kebenaran, kehati-hatian, juga misi menyelamatkan pendidikan dan generasi dari kerusakan. Alhasil, alih-alih menyelesaikan masalah, peraturan ini justru berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru. Berbeda dengan kualitas perguruan tinggi dalam sistem Islam, problem pelecehan dan kebebasan seksual jelas bukan fenomena yang terjadi dalam lembaga keilmuan Islam. Sistem pendidikan Islam yang dibangun atas dasar keimanan, melahirkan ilmu dan amal soleh tidak hanya bagi personal pemiliknya, namun juga masyarakatnya. Lahirnya para intelektual dan generasi unggul yang memadukan prestasi keilmuan, ketinggian akhlak, juga keberanian dalam membela dan menyampaikan kebenaran adalah outputnya. Dengannya tidak hanya mereka yang tertunjuki, namun masyarakat pun mereka jaga dari kehancuran. Ya mudah-mudahan ini pernyataan-pernyataannya sudah kurang lebih sesuai dengan apa yang tadi kita diskusikan. Nah, maka berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami, intelektual muslimah Indonesia, menyatakan, 1. Menolak legalisasi kebebasan seksual dan kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. 2. Sekulerisme dalam sistem pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, adalah sumber masalah. Sekulerisme telah menjadikan ilmu tidak sejalan dengan amal serta kosong dari keimanan. Mekanisme penyelesaian masalah pelecehan seksual berdasar sekulerisme liberalisme yang diberikan justru berpotensi menumbuh suburkan perilaku seksual bebas. 3. Pendidikan tinggi harus kembali menjadi tempat para intelektual memberikan sumbangan terbaiknya dalam ilmu dan amal soleh yang dapat menyelamatkan dan menyelesaikan problematika umat. Harapan tersebut hanya akan terwujud dengan melakukan format ulang sistem pendidikan tinggi dengan Islam yang sesuai dengan fitrah dan akal sehat manusia. 4. Penerapan Islam kafah dengan format kenegaraan yang kompatibel khilafah Islam itulah yang akan menyelesaikan segala permasalahan kehidupan, termasuk problematika yang menimpa dunia pendidikan tinggi dengan solusi yang sahih. 5. Menyerukan agar setiap intelektual muslim menolak kebijakan berbasis sekulerisme liberalisme yang terbukti gagal menyelesaikan persoalan masyarakat. Sebaliknya, agar mendukung setiap upaya mengembalikan penerapan Islam kafah dalam bingkai khilafah Islam sebagai solusi persoalan umat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jakarta 20 November 2021. Ini walaupun di Zoom tetap harus ada nama kota yang dicantumkan ya, Jakarta mewakili sebagai ibu kota negara Indonesia. Bagaimana ibu-ibu, apakah sepakat dengan apa yang tadi dinyatakan dalam petisi? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, petisi tadi insya Allah akan disampaikan kepada ibu-ibu sekalian, bisa digunakan sebagai bahan untuk menyampaikan kepada teman-temannya, rekan-rekan di kampus, maupun juga untuk disampaikan kepada mahasiswa. Ya, wallahu a'lam bishawab, saya undur diri, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita diskusikan pada
pagi sampai siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal dalam bersikap, mewakili sikap sebagai intelektual muslimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.